Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan sekarang kita sudah masuk pada aqsamul i'rab, pertemuan yang ke-6, jenis-jenis i'rab. Al-i'rabu huwa taghyirul awakhiril kalim li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha labzan aw taqdira. Wa aqsamuhu arba'a raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazman. Falil asma'i min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Falil af'ali min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wa la khafda fiha. Baik. Aqsamul i'rab. Pembagian i'rab terbagi pada 4 macam. Ada 4 pembagian. Perhatikan pada matanya masing-masing. Yang pertama adalah raf'un. Yang kedua nasbun. Yang ketiga khafdun. Dan yang keempat jazmun. Raf'un secara bahasa dia berasal dari makna al-ulu. Dari rafa'ah. Rafa'ah artinya adalah mengangkat. Rafa'ah, mengangkat. Yang artinya adalah al-ulu min haitsul lugha. Dari segi makna bahasanya yaitu al-ulu, artinya tinggi atau terangkat. Dan raf'un ini barisnya adalah dhammah. Maka coba diperhatikan, dhammah itu bentuknya adalah terangkat ke atas. Wasani yang kedua adalah nasbun. Nasbun ini artinya secara bahasa adalah al-istiqamah. Al-istiqamah yang artinya lurus. Istiqamah, lurus atau datar. Maka kalau antum lihat barisnya nasbun itu adalah fathah. Itu datar di atas. Yang kemudian yang ketiga adalah khafdun. Khafdun secara bahasa artinya adalah at-tasafful. At-tasafful artinya adalah rendah atau di bawah. Barisnya adalah kasrah. Dalam bahasa Arab itu khafdun barisnya adalah kasrah, maka antum bisa dapatkan baris kasrah itu di bawah. Ya, di bawah. Kemudian yang keempat adalah jazmun. Jazmun secara bahasa artinya ada al-qat'u. Ya, al-qat'u artinya terpotong atau terputus. Ikhwani sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 4 yang kita sebutkan tadi yaitu raf'un, nasbun, wa khafdun, jazmun, ada yang masuk khusus pada isim-isim yang disebut dengan al-asma. Ada sebagian yang khusus masuk kepada fi'il-fi'il yang disebut dengan al-af'al. Yang masuk kepada al-asma atau isim-isim. Isim itu apa artinya? Kata benda. Di antara 4 anwa'ul i'rab, aqsamul i'rab tadi, raf'un, nasbun, khafdun, jazmun, sebagian ada yang masuk ke isim. Dan sebagian ada yang masuk ke fi'il atau al-af'al. Yang masuk kepada al-asma atau al-isim yaitu raf'un, nasbun, wa khafdun, yaitu marfu', mansub, mahfud atau majrur. Ya, marfu' yang barisnya dhammah, mansub yang barisnya fathah, dan majrur atau mahfud yang barisnya kasrah. Itu bisa masuk pada isim. Kemudian yang masuk pada fi'il adalah raf'un, nasbun, jazmun, dan tidak ada majrur. Ya, ada 3 yang masuk pada fi'il yaitu raf'un, perhatikan, nasbun, kemudian yang ketiga apa? Jazmun. Ya, ketiga ini masuk khusus pada fi'il. Khusus pada fi'il. Baik. Kemudian ada yang musyarakah. Ya, ada yang musyarakah. Artinya ia masuk pada isim dan bisa juga masuk pada fi'il.
Ya, contoh raf'un, nasbun itu bisa pada fi'il, bisa pada isim. Raf'un, nasbun bisa pada fi'il, bisa pada isim. Sedangkan jazmun khusus pada fi'il saja. Dan khafdun atau jarrun, ya majrur, itu khusus pada isim saja, tidak masuk pada fi'il. Makanya kita sebutkan ada kekhususan anwa'ul i'rab yang khusus masuk pada isim, yaitu 3 yang kita sebutkan tadi, raf'un, nasbun, khafdun. Dan ada jenis i'rab ini yang khusus masuk pada fi'il, dan itu juga ada 3 macam, yaitu raf'un, nasbun, jazmun. Antum kalau kembali kepada matanya, antum akan dapatkan di sana. Falil asma'i min dalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Adapun yang masuk pada isim adalah ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Itu 3. Wala jazma fiha. Dan jazm tidak masuk ke dalamnya. Walil af'ali min dalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Adapun yang masuk kepada fi'il adalah raf'un, nasbun, jazmun, wala khafdha fiha. Dan al-khafdu tidak masuk ke dalamnya. Al-khafdu artinya al-jar, majrur. Baik. Saya berikan contoh pada keempat anwa'ul i'rab ini, aqsamul i'rab. Contoh raf'an. Qamar rajulu. Ar-rajulu di sini berbaris dhammah, berarti dia marfu' atau raf'an. Yang kedua, akramtur rajula. Ar-rajula di sini mansub, nasbun, berbaris fathah. Marartu birrajuli. Birrajuli di sini kasrah. Ini contoh dari khafdun, majrur bil kasrah. Lam yakum zaidun, atau lam yakum rajulun, atau lam yakum ar-rajulu. Yakum di sini berbaris sukun, disebut dengan jazmun atau majzumun bisukun. Baik ikhwan sekalian yang berbahagia, semoga senantiasa ditambahkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, adapun al-harfu tidak masuk pada perubahan i'rab karena ia tidak bisa dirubah-rubah. Tapi huruf ini bisa menjadi amil, menjadi faktor perubah. Dia tidak bisa berubah kalau fi, ila, an, seterusnya seperti itu. Tapi dia masuk pada perubah. Ia masuk pada faktor yang merubah isim atau yang merubah fi'il, yang disebut dengan amil. Maka huruf tidak ada istilah marfu', tidak ada istilah mausuf, tidak ada istilah mahfud atau majrur atau majzum. Kenapa demikian? Karena huruf adalah mabni. Huruf bukan mu'rab, tapi mabni. Mabni artinya apa? Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyahnya mengatakan, wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Dan setiap huruf itu berhak padanya bina. Apa itu bina? Al-bina'u kal mayyiti la yataharrak. Bina itu artinya adalah seperti mati yang tidak bisa bergerak. Ia seperti mati yang tidak bisa bergerak. Maka huruf tidak bisa berubah baris terakhirnya, baik ia didapatkan di awal, di tengah, atau bahkan di akhir. Itu yang disebut dengan mabni. Mabni artinya adalah yang tidak bisa dirubah. Barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman nafi'an wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi